Setelah lu pengisian itu apa yang lu rasa? Yang gue rasa ya cuman ini doang sih, kan ibaratnya apa sih namanya, kayak buat ibadah. Iya. Itu doang yang agak berat tuh. Jadi kita udah ada niat dari hati, pengen sholat gitu ya. Tapi itu pengen ini aja berat gitu. Harus cara apa ya kalau ini mah. Tapi kalau lagi pikiran lagi adem nih, sholat kita. Iya. Itu pokoknya berat, kalau buat ibadah itu berat. David Parto. Apa kabar? Sehat. Tadi kita udah bikin konten ya? Udah. Asli tuh gue penasaran banget sebelumnya ya, asli. Tapi sebelum gue nanya sejauh itu, maksudnya lu bisa sampai tahan dengan air keras, gue sih ampun lah. Kalah gue untuk hal itu, kalah gue asli, kalah. Tapi nama asli lu siapa toh? Udah banyak yang tahu atau belum sebenarnya? Belum banyak yang tahu. Taunya Parto ya. Woi. Ya. Kenapa? Asli gua Tony. Kalau di pabrik tapi panggilnya Tony. Tony, karena di KTP lu Tony ya. Ya. Dan kenapa lu bisa dipanggil Parto? Jadi itu dulu gua di kampung gua gitu ya. Kecilnya katanya gua sering apa namanya ngelucu gitu. Iya. Kayak Sering lawak. lucu. Ntar dulu. Ini Parto maksudnya apa sih Mik digantung-gantungin ini? Bentar toh. Nah, kan enak ya kan? Copot. Iklan. Iya. Di gunung di situ gunung. Ya, terus waktu di kampung tuh. Iya. Jadi gua kecilnya katanya suka ngelucu gitu. Iya. Nah, akhirnya udah kali. Enggak, sebenarnya orang ngeliat lu aja udah lucu toh. Imut sih lu asli. Terus ya akhirnya ya udah itu panggil Parto sampai sekarang nih. Parto ya. karena lucu aja, jadi orang menyamakan dengan komedian Parto. Iya. Ya mungkin bisa jadi. Dari kecil berarti. Cuman beda sama Parto yang di ini mah. Parto yang itu mah kan ibaratnya Apa? kayak gua mah orang susah. Enggak, on the way. Berdua ya. Iya. Ya. Amin. Bismillah ya. Bismillah. Nah, toh. Gue lihat-lihat bener tuh, tadi kan udah dibilang kenapa lu bisa tahan dengan itu. Ada ilmu yang lu anut kah atau amalan yang lu anut kah? Gimana tuh? Sebenarnya itu gue sih kayak ini dari sekolah sih. Jadi gue sempat kayak pernah berguru gitu. Sekolah maksudnya dari lu masuk TK? Enggak, maksudnya gue STM itu kelas 1. Iya. Kelas 1 mau naik kelas 2 itu gue. Di situ STM? Ya mulai kayak berguru gitulah. Belajar ilmu apa sih namanya? Kekebalan. Iya. Dan gue juga sempet yang namanya dikubur. Buset. Wah. Dikubur. Maksudnya kepalanya doang disisain. Sampai kepala. Kepala disisain. Jadi ini semua tutup, cuman kepala doang. Terus? Ya di situ gue sempet dikubur juga. Dan sampai pas dikubur gue dites lagi. Pakai apa sih namanya? Sajam. Iya, sajam. Pakai golok sisir, air keras, sama dibakar. Lu pernah dibakar? Bakar, cuman bakarnya nggak ini kompresor. Ih, toh kompresor, maksudnya kompresor kan gede banget ya kan? Kompresor kan gede banget kan? Ya, jadi itu gue ditesnya pakai kompresor. Itu itu mah ke badan gue itu langsung. Kompresor yang sekarang kali mungkin yang dari gas ini kali ya? Hah? Yang buat ngecamp ya? Gas kayak gitu bukan? Apa langsung kompresor, bener-bener kompresor? Kompresor ini sih alat. Yang alat? Iya, yang alat. Dulu kan itu. Kalau sekarang mau udah canggih kali kan. Berarti dulu orang penerangan masih pakai kompresor, belum pakai listrik ya? Iya. Di situ gua di situ pas apa namanya? Kompresor panas. Cuman yang bikin aneh gitu ya. Iya. Merah, badan gua merah. Iya. Tapi nggak ada luka bakar gitu. Itu yang gua bikin aneh sih. Merah doang berarti keras. Maksudnya berwujud gitu. Berwujud Iya. tapi nggak separah orang gitu. Iya, maksudnya gitu. Nggak luka lah ibaratnya, nggak ada luka bakar gitu di sininya. Itu nggak ada Itu luka bakar. setelah lu dikubur? Iya. Setelah dikubur.
Nggak tuh awalnya maksudnya kenapa sih lu bisa kejebur seperti itu, kenapa? Lu apa lu ada ketertarikan kah? Apa emang bawaan orang? Biasanya kan ketertarikan, jujur aja ya. Orang tuh ada hal yang kayaknya emang berbaunya mistis terus gitu. Kalau gue sih dari abang kelas gue sih. Iya. Yang ini. Jadi kan gue ibaratnya ribut ini gitu ya. Dulu ya namanya sekolah tawuran mulu gitu ya. Iya. Di situ gue ribut lah. Masih ibaratnya ada sebenarnya mah. Sebelum gue nyebur ke jalur apa namanya, gue udah ada juga gitu di badan. Maksudnya ada itu gimana? Lu kan gua bener tanya awalnya. Sempat dikasih kayak sabuk. Jadi sama gini loh. Kalau ke situ kan maksudnya jalurnya jalur hitam. Iya. Yang gue pasang itu. Berarti sebelum lu sekolah di STM nih? Iya, dari SMP. Dari SMP. Dikasih sabuk dari Jawa itu mah. Dari Jawa. Berarti bukan dari STM dong, lu awal perkenalan mistis itu dong? Iya, bukan. Dari SMP. SMP, nah awal SMP kelas 3 ke STM, bener. SMP gua kelas 3, gua udah pakai begitu. Pas kelas 3 tuh? Iya. Awalnya gimana tuh? Maksudnya lu bisa bener-bener kayak gitu? Pas di SMP nih berarti? Di STM doang sih yang gua bikin ininya mah. Awalnya? Maksudnya dari ininya mah di STM doang, maksud gua. SMP biasa aja sih gua. Oh, biasa aja, lu nggak ngerasa bener-bener kebal gitu? Iya, biasa aja. Iya, kan berarti SMP itu paling kayak gear. Iya. Nah, gitu kayak bambu. Iya. Ya di situ gua udah mulai kayak gear aja masih gua tangkap gitu. Widih, jelas lah, percaya. Maksudnya ya di situ gua. Iya, berarti itu udah ada ketertarikan lu sejak SMP. Iya. Nah, SMP ini gua banyak sih gua lihat lu riset di media ya. Itu kan yang lu bilang emang pas STM. Cuma gue penasaran pas SMP nih toh. Pas SMP. Yang lu awal mula dikasih sabuk. Yang Awal menurut mula lu? Iya kan gue bilang tadi berarti lu ada ketertarikan dong dengan hal-hal mistis itu dong. Jadi gue dulu mudik. Iya. Ke Jawa ya kan. Ada paman gua itu ngasih ke gua pakai buat kamu inilah kemana-mana katanya. Ya gue pakai itu masih polos ibaratnya. Gue kan nggak tahu apa-apa gitu. Benar. Ya masih gue belum ngerti kesitunya gitu. Ini buat apa? Pakai aja buat kayak jaga keselamatan ya. Kalau kamu kemana-mana, ke jauh kemana gitu. Ya gue pakai di situ. Itu cuman ngasih tahu jangan dibawa kamar mandi. Iya. Sama cewek juga nggak boleh. Iya. Harus dilepas gitu. Berarti... Tapi gue kadang ini loh. Kadang namanya orang ya punya lupa lah di situ. Iya, gue kadang lupa masih dipakai gue kadang. Berarti lu ambil mukul sabuk gitu. Kadang gue lupa. Lupa tuh ya, sabuk masih nempel nih, Mak. Lagi mukul, aduh sabuk nempel lagi. Jadi ngebuka cuma sleting doang tuh toh. Enggak gitu. Gue SMP nggak begitu nakal cewek sih. Gue nggak nakal sih gue. Pokoknya parah gue di SMP. Iya bikin parah itu benar. Iya. Di situ. Dulu di SMP gue malah ininya ke bola gue. Soalnya dulu gue di bola juga ibaratnya ada bakat lah gue. SD SMP gue sering namanya atlet ya. Juara ya. Nah pas masuk STM kenapa begini gue sama bolanya jarang main bola ya. Situ gue. Tapi lari-larian sering ya. Namanya pergaulan gitu ya. Nah berarti beranjak tuh itu pertama lu kali dikasih sabuk tuh. Semakin ada ketertarikan lu ke mistis itu, kebukti nggak semenjak lu megang sabuk itu, kebukti nggak? Kebukti bener. Kebukti sampai akhirnya di STM tuh yang di udah STM malah nggak gue pakai itu. Nggak lu pakai? Yang sabuk itu nggak gue pakai. Nggak gue pakai itu. Kalau hitungannya lu ketertarikan dengan hal mistis itu berapa guru spiritual yang lu datengin tuh? Nggak, jadi pertama gue dulu ya yang di kelas 1 nih ya. Sebenarnya gini bang. Itu apa namanya gue kelas 1 kan ribut nih. Itu gue ibaratnya lah masih emang di SMP-nya juga gue masih berani lah sama senjata tajam gitu. Masih berani dan akhirnya kayak ada kakak abang kelas gue nih dia nawarin kayak gitu. Gue nggak paham tuh main begitu tuh, nggak paham, belum paham kayak ini. Akhirnya gue suruh kumpulin duit lah. Kumpulin duit akhirnya ya udah itu gue malam Jumat nih kontak dia. Akhirnya ya udah gue ke daerah sono gua isi begituan. Maharnya kalau boleh tahu toh
Dulu zaman gua 2,5 bang. 2,5. 250. Nggak usah bang sih, kan kita brother habis nih. Nggak apa-apa. Oh berarti semakin ada ketertarikan. Berapa sih guru spiritual tuh tadi kalau gue boleh tahu yang pernah lo datengin? Waduh, nggak hitung gue. Asli banyak banget toh. Pasti nggak hitung, bukan ini ya sih. Kalau dulu gue pernah di Tiga Raksa juga, gua di Tiga Raksa pernah. Di daerah Ciomas gue pernah. Anjing. Maja, gue juga pernah di Maja. Itu dulu kakek-kakek itu. Di daerah Maja itu kakek-kakek. Kalau di Babakan cuman semacam apa itu mah, nggak kekebalan sih Apa? itu mah, Kewibawaan. ya kayak gitulah ibaratnya. Buat apa sih namanya kalau orang itu ngeliat kita kasihan gitu, Iya. nah kayak gitu gua. Pengasihan berarti ya. Asli toh, gua tercengang toh. Lu maksudnya bukan 1-2 guru spiritual biasanya ya kan orang. Tapi titik kepuasan lu saat lu melakukan hal-hal mistis apa sih toh? Hal yang kepuasan Iya. dari hal-hal mistis nggak ada sih, nggak ada menurut gua mah. Iya, Maksudnya maksudnya gimana nih, kan lu hal mistis? bukan kalau misalnya emang lu nggak ada titik kepuasan, ya lu cuman sekali 2 kali gitu ya kan? Sekali Oh 2. iya, jadi gini maksud gua dulu ya hal mistis ya, Iya, cuman pengen dapat nama doang sih gua di ini di sekolah gitu. di sekolah. Iya, Oh. itu doang. Jadi nama Jadi, yang lu cari. Iya, dulu sempet jadi kayak apa sih namanya dari kampung gua gitu ya, alumni, masih alumni Pentek juga. Iya. Lu dapet nama sama cewek deket, tapi dulu tapi bener bang, sama cewek banyak. Jadi ini kalau kita boleh kasih tahu dulu ya, zaman emang kalau kita bicara STM udah banyak lah STM. Emang kalau orang dulu tuh STM ya, apalagi zaman HP belum merajalela ya iya, kan. belum. HP belum merajalela, sosial media belum merajalela. Lu cukup jadi jagoan sekolah aja gitu. Cewek nempel, bener gak? Iya, Cewek itu- nempel itu terus dulu sih, nama ya. lu santer di mana-mana, iya kan? Dan lu termotivasi untuk itu toh. Nah ya itu di situ gua Titik motivasinya. titik kepuasan lu Iya. untuk jadi lewat hal-hal mistis lu luapin semua gitu. Enggak juga, maksudnya luapin gimana nih maksudnya? Iya, luapin dengan lu punya apa imajinasi itulah Oh, dari iya, iya. dari alumni itu. Wah, ceritanya serem nih gitu. Iya. Lu larinya dengan hal mistis gitu. Iya itu, ibaratnya dapat nama gitu. Iya. Iya. Iya emang tapi benar. Di situ sama cewek gampang Iya. gampang lah pokoknya lah. Jadi tanpa kita minta ada aja gitu. Iya. Dulu zamannya Facebook ya. Iya. Facebook sama BBM. Benar. Ping ya kan. Ada yang kayak misalnya nih, pin gua di apa sih kalau di ini? Promote. Iya. Wow, di situ banyak bang. Oke, di Iya, BC, di banyak BC. di situ banyak. Di BC. Ya. Banyak di situ. Akhirnya yang gua sensi, kebanyakan cewek di situ, Iya. cewek. Walaupun ini akhirnya ya udah gua di situ. Wede. Oh, cewek ya. Jadi banyak. pangeran ya. Tapi kalau anak-anak sekarang gitu ya, Iya. nggak mungkin. Soalnya apa? Cewek sekarang mah tahu duit. Ya. benar. Satu make upnya mahal loh. Skincare. Hah? Iya. Ya, nggak kepake jagoan ya tuh. Lu jangan jadi jagoan di zaman Iya, sekarang bener asli. dah. Nggak begini ya, Banyakin bener gak duit tuh? lah. Banyakin duit aja sekarang, Iya bener. benar. jagoan duit. Udah nggak zaman sekarang berantem. Bener toh. Nah, selama lu ngisi spiritual apa tadi doang yang dikubur yang paling parah tuh? Menurut lu media doang. yang paling parah Itu doang sih. dan yang paling berimpact Iya, itu doang. itu. Maksudnya gue juga nggak, kenapa gitu harus mesti dikubur gua gitu. Akhirnya ya udah di situ gua ya, terima padanya di perintahnya ya begitu ya gua ikutin gitu. Setelah gua lulus itu gua tapi langsung gua bersihin sih Bersihin. kayak gitu ya. Soalnya ya, adalah dari masih kampung gua juga gitu. Iya. Yang namanya punya kayak gituan gitu ya. Apa sih namanya? Suatu saat lu mau nikah gitu bakal ini ada kayak apes, hari apes gitulah. Terhalang. Bakal kena gitu ya. Entah ke anak nanti gitu. Akhirnya ya udah. Tapi udah berkeluarga ya toh sekarang toh? Sekarang aduh lagi ini gue mah udah hancur rumah tangga. Oh, skip lah. Jangan ditanya itu Iya, lah ya. skip ya. Skip, Iya, skip. skip. Nah, toh kalau kita bicara wanita ya kan, bicara wanita.
Apa nih? Asli. Ah? Gue jadi penasaran karena gini toh, zaman gue STM tuh ya. Maksudnya wanita tuh jadi hal tabu, ngerti nggak lu? Maksudnya Waktu gue zaman sekolah, wanita juga jadi hal tabu. Lu jangan main cewek, lu apa sih lu gitu. Justru gua kagak. Lu nggak? Gua kagak. Asli. Ya itu yang gue bilang jalur hitam itu. Jadi nggak ada tanpa pantangan. Oh, Iya. itu yang lu dikubur mungkin. Iya. Jadi udah lu tanpa pantangan, jadi Nggak ada. ilmu yang lu dapat itu selaras langsung ke badan. Iya. Cuman ya namanya apa namanya setinggi ilmu apapun gitu ya. Iya. Pasti ada area apesnya. Benar. Entah gimana mau lulus kebal lu lah apa gitu. Dan jadi makanya jangan sombong lah. Jangan sombong. Sombong. Kalau menurut gua itu jangan sombong. Itu lu pernah ngerasain hari apa sih itu? Tok? Pernah gua hari apa? Lu udah ngerasa kebal tapi das. Yang gue bikin ininya kan namanya katanya nggak ada tanpa pantangan. Emang posisi gue di situ bawa cewek. Iya. Pas mau janjian ribut itu sama korpri gua Iya. di atas. Terus? Di atas tol gitu lah. Akhirnya lu bawa cewek. Gue bawa cewek. Emang posisi gue lagi main sama cewek sih. Ditelepon sama bocah 24. Tok 24 mau main nih. Iya. Lu di mana? Gue lagi sama ini nih cewek. Iya. Ini kalau orang yang nggak tahu, Korpri 24 itu salah satu sekolah di Tangerang ya. Ya, Ya, mungkin akhirnya lu Nyamperin lah. Namanya di ini. Itu walaupun gue bawa cewek, itu cewek ibaratnya nungguin gua, nunggu di motor. Terus? Dan akhirnya ya gitu ya. Gua tuh langsung naik sih ke atas. Udah nyampe di lokasi. Bener, rame Opri. Naik gua ke atas. Pas gua lihat ke belakang, wih jauh jarak. Emang sebelumnya salah satu abang kelas gua gitu ya, nyaranin gua jangan terlalu nafsu. Gua orangnya kalau udah ngeliat kayak misalnya nih, udah ngeliat musuh gitu ya, haus aja gitu. Ke bawah itu kali ya. Iya. Efek tadi ya. Efek tadi. Jadi gua kayak ini nih ibaratnya nih. Iya. Itu pengennya, padahal gua udah dibilangin sama abang kelas gua gitu. Iya. Tok, santai, jangan ini dulu. Tapi gua mau udah ngegelar duluan nih. Berarti pas gua ngeliat ke belakang, bener, jauh jaraknya. Misalnya dari siapa nih gang ini ya? Ke gang belokan yang apa tuh tadi tuh? Ya, ke situ. Pas gua lihat, berapa meter tuh kira-kira? Kan jauh ya kan? Ada 50 meteran malah. Pas gue lihat itu gua jauh banget tuh ya. Akhirnya udah mau nggak mau gue pede gitu. Saking gua ininya ibaratnya di situ gimana ya, sombong sombong gue itu. Sampai akhirnya lu kena sobek. Wah, gue inilah kata gue itu pede nih. Gue air keras Iya. udah modal air keras doang. Pas air keras ini kan ya sempat mundur nih. Korpri nih yang di depannya mundur. Pas sudah habis yang belakang ini gunting gua pada set ya. Di situ gua hampir ketabrak mobil bis. Terus? Di situ. Akhirnya di situ kesabet lah gua. Apa? Kaki gua. Terus? Pas ke tangan gua nggak kenapa-napa. Kaki gua nih gua tendang BR-nya tuh. Ceder, tuh golok sisir. Iya. Tapi nggak kerasa. Pas kerasa emang di situ ada warga juga udah pada apa sih? Chaos. Iya, naik warga. Gua ngumpet lah. Kan di pinggir itu kan kayak kebon lah ya, kebon pinggir tol itu ya, kebon. Gua di situ. Tuh ada anak 24 4 orang atau 5 orang itu di situ. Ngomong, "Weh, Tok, kaki lu tuh darahan." Pas gua lihat, iya bener darahan. Pas gua buka nih, bolong segini. Bolong tuh di sini tuh. Masih ada, iya masih ada. Bolong. Akhirnya ya udah di situ. Waduh. Nah, itu malamnya gua dikubur lah langsung. Oh, itu sebelum dikubur berarti? Sebelum gua itu sebelum. Cuman lu yang dari bawa sabuk itu masih bawa sabuk? Enggak, sabuk udah nggak gua pakai. Cuma udah berkeliling lah. Iya. Udah berkeliling. Anjing. Nah, lu berpikirnya karena apa toh keapesan itu? Kapesan itu Gara-gara bawa cewek bener? iya, dia ngomong si cewek, tapi kan dari situ kan dulunya pernah bilang mitos atau fakta itu belum ini ya? iya. Nah di situ gua udah nggak apa namanya fokus yang buat begituan gitu. Udah nggak mau sama yang begituan lah. Emang gua dari ini juga gitu ya, kelas 1 SMP juga udah nakal. SD lah, SD juga masih. Cuman kalau SD gua pernah kayak tawuran gitu ya. Nyerang sekolahan. Kirain gua lu pas SD udah suka megangin pentil. Temen enggak nakal gua enggak. Buset, belum tahu apa-apa itu. Enggak ya? Nah kalau beda ya berarti ya.
Nggak nakal gua, nggak nakal SD. Terus? SD. Tadi di mana tuh tadi? Iya, SD lu udah. Iya, gua nggak kayak gitu. SD gua udah nyerang sekolah musuh gitu ya. Wede. Dulu gua misalnya kampung gua Cikoneng ya, awal Dumpit. SD itu gua serang. Ketahuan lah sama guru gua. Itu kayu gua taliin pakai tali rapia. Iya. Gua puterin di situ. Kalah. Akhirnya gua ditabok-tabokin gitu. SD itu gua sama guru itu. Aduh, kata gua. Sekarang tuh pengen diskor itu gua 2 minggu. Tapi enggak sih, alhamdulillah gua masih masuk. tapi udah alhamdulillah udah berubah ya tuh ya. Udah. Maksudnya dengan kepanasan Ya kalau keributan kayak itu ya udah emosi juga gua dulu, emosi juga sekarang gitu ya. Alhamdulillah sih udah apa sih namanya? Kalau dulu Redam. ibaratnya gua diomong sedikit aja marah gua malah. Jangankan ini. Kayak orang tua juga ngerasa pas STM nih gua sering ngebantah gitu. Benar. Semenjak kayak ngisi-ngisi begitu, sekarang lu berubah kata dia itu, atau orang tua tuh. Iya. Akhirnya gue mikir di kelas 3. Akhirnya udah gua hilang-hilangin tuh kelas 3. Nah, itu kalau misalnya soal ngilangin lu udah hilang semua atau gimana? Maksudnya kan itu masih selaras atau ke badan kayak lu tadi ya, kayak tadi aja nih. Mungkin yang nonton tadi lu coba cek aja tonton sebelumnya ya kan. Jadi Tadi aja kan masih gila melekat banget cuy itu. Maksudnya air keras aja lu masih lahap gitu. Jadi gini, gua kan sempet kayak apa namanya ngerukiah gitu ya. Itu nggak 1 2, gua udah 8 kali gua. Iya. Ke tempat yang berbeda. Gua daerah Tiga Raksa juga, yang tempat yang dulu gitu. Itu gua dimandiin lah. Kamu harus ikhlas. Baca syahadat itu gua. Akhirnya di situ sama aja. Masih sama ini gua itu orangnya penasaran, habis semenjak mandiin ya gua tes lagi gitu. Maksud gua itu pakai pisau dapur ya kalau itu mah, pisau dapur. Masih gini, akhirnya gue tetap nyari lah. Sampai bener-bener badan gua nggak ada gitu. Dan yang kedua ngomong sih, sebenarnya kamu kalau nggak ngisi-ngisi gini udah ada di badan kamu katanya. Ini mah dari turunan, dari keluarga ya. Nah gue selidikin lah, itu almarhum ibu gua. Gue nanya, ini apa namanya kakek gue yang punya kayak gitu mah. Yang punya apa namanya isi kesaktian lah. Iya, kalau itu kita bilang kesaktian dari kakek gua. Dan di situ kan gua nggak pernah ibaratnya kayak diwarisin gitu, nggak dikasih benda apa gitu sama kakek gua. Nah itu dari ini sih yang kedua tuh gua ngebersihin. Ketiga juga sama, ngomongnya begitu juga. Tanpa kamu kayak apa beli gitu ya, itu udah ada di badan gitu. Nah, udah tuh ketujuh apa ke-8 tuh gua udah nggak kayak namanya rukiah lagi, udah capek gua gitu. Udah sampai 7 kali itu ya. Iya, pokoknya jadi udah. Lu udah sebenarnya ikhlas aja dengan apa yang terjadi sekarang gitu toh. Iya, gue ikhlas. Entah itu efek dari lu ngisi atau emang itu dari keturunan, kita wallahu alam sebenarnya kan. Iya. Wallahu alam. Tapi sebenarnya lu nggak mau kan? Nggak mau gua, udah nggak mau ya. Makanya, nah kalau kita bicara nggak mau, apa toh yang sangat berimpact buat hidup lu gitu, tentang lu pengisian itu kah? Apa yang paling berimpact? Entah dari kehidupan kok gue begini-gini aja sih, apa ada yang kehalang dari hal-hal negatif yang lu lakuin saat dulu gitu, entah dari pengisian kan gitu, entah dari apa maksudnya hal negatif setelah lu pengisian itu, apa yang lu rasa? Yang gue rasa ya cuman ini doang sih, kan ibaratnya apa sih namanya kayak buat ibadah. Iya. Itu doang yang agak berat tuh. Jadi kita udah ada niat dari hati, pengen sholat gitu ya. Tapi itu pengen ini aja berat gitu, harus cara apa ya kalau ini mah. Tapi kalau lagi pikiran lagi adem nih, sholat kita. Iya, itu pokoknya berat. Kalau buat ibadah itu berat. Kayak kerejekian alhamdulillah sih di situ mah. Kalau rezeki mah kan ada aja gitu yang bilang ya. Kerejekian ngaruh gitu, seret apa atau apa. Tapi di situ alhamdulillah sih, kalau kerejekian mah alhamdulillah ada aja gitu. Ada aja dari situ. Berarti buat ibadah ya toh, maksudnya jangka ke depan lu, ketika lu ingat sang ilahi, lu akan berat. Nah itu juga buat kembali ke sang ilahi dengan adanya hal-hal negatif di diri kita ya. Iya. Di sini gue pengen pesen aja sih. Apalagi sekarang zaman kayak anak gangster ya. Iya. Kayak pada ribut-ribut nggak jelas kan. Orang yang nggak tahu apa-apa di main bacok. Iya. Gue cuma pengen pesen aja sih. Ini juga salah satu banyak kayak jual-jual apa
Ibaratnya Apa? kayak pakai online gitu. Wapak banyak ya? Iya, entah di Wapak Shopee, entah di apa Dukun kan online ada. ya, berarti masuk ya Iya. dukun online. Nah, maksudnya berpengaruhnya juga dari situ. Berpengaruh dari itu juga. Kan orang itu beda-beda ya namanya ini. Iya. Ya pasti kalau kayak anak-anak remaja kayak anak sekolah gitu. Ya, soalnya gue udah ngalamin gitu. Iya. Pasti buatnya ke situ larinya. Benar. Kayak ribut. Wah, Tapi tawuran. kenapa nggak sih gini enggak? Lu kalau pengen memberitakan itu, kenapa lu nggak jadi dukun online aja toh? Maksudnya, sini gue bisa pasang kebal, nggak taunya palsu biar dia kapok toh berantem lagi, bener gak? Lu pak mau nggak kita bikin dukun online mau nggak toh? Enggak, maksud gua gini loh. Kalau pengen kayak masa isi kan online ya? Nggak instan juga. Kalau kayak gitu kan harusnya puasa. Iya, benar. Ada. Gua udah pernah kayak ngerasa apa namanya? Puasa muti. Itu gua selama 7 hari itu gua puasa muti pernah gua. Nah, di situ ibaratnya kalau anak-anak sekarang gitu ya. Iya. Ini pada percaya aja gitu kayak sama opak-opak begitu Iya. cara online. Belum tentu langsung ada di badan gitu. Benar. Coba kalau emang ini langsung dites kan, robek ya kan. Benar. Soalnya gue udah banyak lah kayak Iya. entah dari ini gitu, kayak kadang gue ajarin juga ponakan gue gitu, jangan sampai kayak gini-gini gitu. Gue iniin, soalnya gue udah ngalamin juga, gue sempat menyesali juga sih. Benar. Yang namanya kayak gitu ya. Pito, ini kalau gue boleh tahu toh, apa sih yang lu banyak sesali tentang kehidupan lu? Kalau misalnya kita bilang rusak, semua orang pasti rusak ya. Apa toh yang menurut lu, pernah nggak? Apa yang bikin lu sadar, anjing gue rusak banget nih gitu? Titik terendah lu untuk meratapi itu apa toh? Pernah nggak lu ngerasa? Cuman enggak sih ini, Gua nyesel nih. semenjak ini doang gue nih. Enggak apa? Kehancuran rumah tangga doang nih. Oh. Berantakan hidup gua. Bener nggak jelas. Oh. Iya itu doang sih. Nggak jelas pokoknya, nggak jelas. Pokoknya itulah yang udah berumah tangga pasti yang ngerasain. Semoga kita doain Bang Parto ke depannya rumah tangganya makin baik ya kan? Ya kan? Makin sukses lagi buat keluarganya, makin giat lagi, rezekinya makin dilancarin. Men, paling yang sekarang gue yang fokus ya anak sih. Iya. Tetep gitu. Sampai kapan ya dia gue bakal ini rapa gitu ya. Anak gue itu rapa ya. Tetep gue urus sampai sekolah lah. Dia. Kadang kalau kayak Sabtu Minggu juga gue masih ketemu Iya. ngejemput itu. Dan gue juga respect sama mertua gue gitu. Iya. Masih selalu apa ya, gue itu ya masih baik, masih baik. Kalau ini masih baik. Situ gue respect lah. Biasanya kan kalau yang namanya udah bisa gitu ya. Iya. Kan udah gimana gitu ya. Tapi gue alhamdulillah gue enggak. Iya. Semoga itu titik terang buat kedepannya ya. Ya. Tok, harapan lu Tok? Apa harapan apa nih? Harapan buat hidup lu ke depan. Apa yang lu pengen? Yang lu Harapan untuk ke depan. idam-idaman dari dulu lah yang belum tercapai atau emang lu punya harapan lagi? Ya semoga harapan gue ya ke depannya gitu ya. Ya. Makin lebih baik gitu. Amin. Itu aja sih itu. Dan bisa merubah diri gue juga gitu yang hal-hal konyol lah. Ya. Masih kayak anak-anak gitu. Dan untuk depannya gue pengen lebih baik aja. Amin. Ini gua kasih bocoran di sini sebenarnya Parto ini gua udah mulai tarik di X Media. Udah gua mulai tarik karena apa ya? Sosok Parto ini menurut gua sobat gua sih dulu sih. Emang awal kita tahu dari YouTube ya kan, kenal, dia naik di YouTube, gua naik di YouTube. Gua ajak lah, toh ayo toh bikin proyekan. Tah itu lu lihat aja ke depannya. Gue sebenarnya gue pengen masukin di program suka-suka. Suka-suka itu lu juga pasti kalau sebagian ngikutin gua ada yang nonton itu mungkin ntar bakal diisi sama Parto di situ ya toh ya. Iya. Enggak tahu. Oke. Semoga YouTube-nya semakin jalan ya. Oke. Parto. Ya pokoknya bocoran lah, semoga apa yang kita lakuin lancar toh, apa yang kita Amin. share buat orang-orang itu bermanfaat. Maksud gue sekarang kan kita itu sosok negatif toh di mata orang. Benar. Iya, gue tuh sosok negatif karena gue terjun di dunia digital dengan cerita yang negatif gitu.
Jadi apa yang gue bangun di YouTube ini maksudnya gue pengen share aja gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar gue, apa yang bisa gue share. Parto gue aja karena gue tahu backgroundnya Parto sekarang udah bertransisi menuju inilah yang lebih baik lah, nggak kayak dulu. Apa kayak misalnya contoh air keras. Ini buat kenapa gue kasih konten dia sebelumnya yang masih nggak mempan nama air keras. Dan kalau lu nonton di situ doang, lu harus nonton di sini. Apa yang Parto rasa sebenarnya? Ini keresahan dia loh. Kayak misalnya susah ibadah ya toh. Iya. Iya. Terus penyesalan di belakangnya kan lu nggak ngerasain. Makanya gue pengen share di situ. Banyaklah program ada di X Media. Lu ntar emang iya ada ya? Emang iya. Terus ada suka-suka, ada ini dia tuh kayak ini tuh. Ini dia lo Parto gitu. Jadi kita konten kayak talk show aja. Siap. Lu mau kasih pesan gak tuh? Pesan Buat siapa orang-orang ya? buat Inilah pesan buat ini aja lah yang udah order di kaos gue ya. Iya. Gue cuma pengen pesan lah buat yang udah order kaos Supentek 2 gitu. Iya. Entah dari Jawa, entah dari Tangerang Selatan atau Iya. Cisoka gitu. Gue banyak terima kasih lah. Iya. Semoga nanti gue kedepannya bakal buat desain lagi. Iya. Ya. Nah, ntar di X Media bisa bikin kita merchandise. Ya. Semoga kalian sehat selalu. Ya, pokoknya itu gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena emang sebenarnya gua rada shock dengar cerita-cerita Parto gitu sampai sedalam itu. Mungkin baru ini toh ya, banyak hal yang lu baru bongkar gitu. Iya, Di ini ya. sebenarnya kalau masalah ke itu lagi banyak. Cuman ya gua nggak mau sih. Ya, ya udahlah pokoknya. Thank you semuanya yang udah nonton, thank you banget. Gue sebenarnya nggak perlu lu subscribe, lu komen aja dan lu tonton sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa, gue nggak di subscribe, nggak apa-apa, itu hak lu ya kan. Pokoknya apa yang kita lakuin semoga kedepannya baiklah tuh ya. Amin. Thank you buat Amin. semuanya.